Terminal Baranangsiang di Bogor tak pernah tidur. Deru mesin, teriakan calo, dan riuh pedagang kaki lima membentuk simfoni kacau yang sudah menjadi denyut nadi tempat itu. Namun, di balik keramaian itu, ada satu nama yang membuat orang menggigil hanya dengan bisikan, Joko Tarub. Ia bukan sekadar preman, tapi penguasa terminal yang mengatur segalanya dari pungli sopir angkot, sewa lahan pedagang, hingga peredaran barang gelap. Semua orang tunduk, atau dihajar hingga babak belur. Joko bukan tipe preman yang asal main pukul. Ia licik dan kejam, senyumnya bisa menipu, tapi tinjunya bisa menghancurkan rahang hanya dengan satu ayunan. Tubuhnya kekar, penuh tato, dan selalu mengenakan jaket kulit hitam. Siapapun yang berani menatap matanya terlalu lama akan berakhir dengan muka lebam di belakang toilet terminal. Di antara ratusan orang yang berlalu lalang setiap hari, hanya satu suara yang paling ditakuti, derap sepatu Joko yang menghantam lantai semen terminal. Hari itu, langit Bogor mendung. Awan gelap menggantung seolah ingin menyampaikan firasat buruk. Di tengah suasana itu, Joko berjalan santai, tangannya memainkan rokok linting sambil matanya menyisir siapa saja yang terlihat bisa dipalak. Seorang pedagang mie ayam buru-buru menyodorkan lembaran 20.000 tanpa diminta. "Buat keamanan, Bang," katanya gemetar. Joko hanya tertawa kecil, merogoh uang itu, lalu menamparkan pelan pipi si pedagang. Pintar, namun langkah Joko terhenti ketika matanya menangkap sosok asing. Di ujung terminal, di dekat tiang lampu tua, duduk seorang kakek berkulit keriput mengenakan kaos lusuh dan caping reyot. Di depannya, sebakul kacang rebus mengepul, aromanya menyatu dengan bau bensin dan keringat. Tapi yang membuat Joko naik darah bukan dagangannya, melainkan keberaniannya. Kakek itu duduk tepat di wilayah kekuasaan Joko tanpa izin. Joko mendekat dengan langkah berat, seisi terminal seketika sunyi. Para calo pura-pura sibuk, sopir menghindar, dan pedagang menunduk dalam diam. Semua tahu, pertumpahan darah bisa terjadi kapan saja jika Joko sedang tak suka. "Lu baru di sini, kek?" Suara Joko berat, penuh ancaman. Kakek itu hanya mengangguk pelan, lalu menyodorkan plastik kecil berisi kacang. "Cobain, gratis, gratis." Joko membentak, menyentak plastik itu dari tangan si kakek. Matanya membelalak marah. "Gue tanya siapa yang suruh lo dagang di sini, bukan nawarin kacang basi." Ia menyepak gerobak kecil itu hingga terbalik. Kacang rebus berserakan, air mendidih tumpah, namun anehnya, tak setetes pun mengenai tubuh si kakek. Padahal posisi air tumpah tepat ke arahnya. Seisi terminal tercengang. Kakek itu berdiri perlahan, merapikan capingnya, dan memunguti kacang satu persatu sambil bersenandung lirih. Joko masih berdiri di depannya, memaki dan mengancam, tapi tak sekalipun si kakek menatap matanya. "Masih banyak yang lebih ganas dari kamu, Nak. Tapi yang sombong selalu lebih dulu tumbang," ucap si kakek pelan, tapi cukup keras untuk membuat merinding siapapun yang mendengar. Namun Joko hanya tertawa. "Lu pikir gue takut sama dukun tua? Nih terminal gue yang punya," teriaknya lantang. Tapi saat ia hendak menendang kembali gerobak yang roboh, seekor anjing liar yang biasanya jinak tiba-tiba menggonggong keras ke arahnya, seperti marah. Dan di langit yang mendung, petir menyambar meski belum turun hujan. Terminal Baranangsiang hari itu menjadi saksi awal dari kehancuran seorang raja kecil bernama Joko Tarub. Hujan turun tak lama setelah petir menyambar langit Bogor. Bukan hujan deras, melainkan gerimis halus yang menyimpan hawa aneh, seolah udara membawa pesan dari masa lalu yang belum selesai. Terminal Baranangsiang yang tadinya riuh perlahan lengang, bukan karena hujan, tapi karena semua orang menyadari bahwa sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Kakek penjual kacang yang sempat dipermalukan Joko Tarub kini menjadi pusat perhatian, meski ia tak meminta itu. Dengan tangan renta, kakek itu memunguti kembali sisa-sisa dagangannya dari tanah basah. Tidak sedikit pun kemarahan terpancar dari wajahnya. Sorot matanya tenang, terlalu tenang bagi orang yang baru saja diserang preman sebrutal Joko. Beberapa pedagang ingin membantunya, tapi tak ada yang berani. Bukan karena takut pada si kakek, tapi karena mereka merasa, entah bagaimana, bahwa si kakek bukanlah orang biasa. Ada aura dingin yang menelusup ke hati mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namanya Ilham. Tidak banyak yang tahu dari mana asalnya, tapi pagi itu ia datang begitu saja sambil mendorong gerobak tua, mencari tempat berteduh. Tak ada yang tahu bahwa nama itu, Ilham,
pernah mengguncang dunia perdukunan dan perguruan silat tanah Jawa puluhan tahun silam. Tapi kini, ia hanya seorang lelaki tua berpakaian lusuh, menjual kacang rebus untuk bertahan hidup. Setidaknya itu yang tampak di mata orang awam. Sementara itu, Joko Tarub masih gelisah. Ia kembali ke posnya, tapi tidak bisa duduk tenang. Rokoknya 3 batang berturut-turut habis tanpa rasa. Ia mencoba menertawakan kejadian tadi, memaki anjing yang menggonggong, menyalahkan langit yang sok ikut campur. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada yang mengusik tatapan kosong penuh makna dari si kakek. Seolah-olah Joko baru saja menggali kuburnya sendiri tanpa sadar. Malamnya, mimpi buruk datang seperti badai. Joko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikejar sosok berjubah putih dengan mata menyala merah. Sosok itu tidak berkata apapun, hanya berjalan pelan ke arahnya sambil membawa tongkat berujung kepala ular. Setiap kali Joko mencoba lari, tanah di bawahnya menjadi lumpur dan menariknya ke dalam. Ia terbangun dengan jeritan yang membuat anak buahnya panik. Keesokan harinya, Joko datang lagi ke terminal, mencoba bersikap normal. Tapi seluruh mata tertuju padanya. Bukan dengan ketakutan seperti biasanya, melainkan dengan tatapan aneh, seolah mereka semua tahu bahwa dia sudah kehilangan sebagian dari kekuasaannya. Bahkan calo-calo yang biasanya berebut menyapanya, kini hanya menunduk dan pura-pura sibuk. Dan di sudut terminal, seperti kemarin, si kakek Ilham duduk tenang sambil meniup uap kacang rebusnya. Saat Joko lewat di dekatnya, Ilham tak menoleh. Tapi Joko merasa dadanya sesak seperti ditekan batu besar. Langkahnya goyah. Ia ingin menyuruh si kakek pergi lagi, tapi mulutnya keluh. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya berbicara. Ia hanya bisa menatap dari jauh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko Tarub merasa takut, meski tak tahu kenapa. Sementara itu, seorang lelaki tua lain yang tak pernah terlihat sebelumnya memperhatikan dari kejauhan. Ia mengenali sosok Ilham dari caranya duduk, dari cara ia meniup kacang rebus. Dengan tergesa, lelaki itu pergi meninggalkan terminal sambil bergumam, ajian sangkala belum padam rupanya. Jika Joko tak sadar, maka terminal ini akan menjadi kuburannya. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan dekat terminal Baranang Siang. Burung-burung enggan berkicau, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di bawah tiang lampu yang sama seperti hari sebelumnya, kakek Ilham kembali duduk tenang, menyusun kacang rebus dalam bakul kecil. Uapnya naik pelan-pelan, menciptakan siluet yang aneh di antara embun pagi. Beberapa penumpang mulai berani membeli, merasakan kehangatan kacang itu seperti membawa mereka ke masa kecil. Entah kenapa, kacang itu terasa berbeda, seolah ada doa dalam setiap rebusannya. Namun, ketenangan itu kembali terganggu oleh suara sepatu berat menghantam lantai terminal. Joko Tarub datang dengan 2 anak buahnya. Wajahnya sembab, kurang tidur, namun gengsinya masih menuntun langkah pongahnya. Ia tak peduli dengan mimpi buruk yang masih membekas. Hari ini, ia bertekad mengembalikan harga dirinya. Ia bawa selembar uang 100.000 yang sudah ia lipat kecil, digenggamnya erat. Itu bukan sekadar uang, tapi simbol kekuasaannya yang terancam. Tanpa basa-basi, Joko melempar uang itu ke arah kakek Ilham. Ini bayar sewa 3 hari. Lu pikir tempat ini punya nenek moyang lu? Sekarang gue bayar. Puas. Suaranya keras, penuh ejekan. Para penumpang dan pedagang hanya bisa diam menonton. Joko tertawa, menengadah ke langit seolah menantang alam. Tapi kakek Ilham hanya menatap uang itu, lalu menatap Joko dengan mata yang sangat dingin, mata yang pernah menatap kematian dan menguburnya dengan tangan sendiri. Uang keparat ini, kau kira bisa membeli ketenangan? Gumam Ilham lirih, namun suaranya menggema seperti petir di dalam kepala Joko. Si kakek kemudian mengambil uang itu, meremasnya, lalu memasukkannya ke dalam air rebusan kacang. Uang itu mendesis seolah disiram oleh api neraka, lalu perlahan larut, hilang. Semua yang melihatnya membelalak. Tak mungkin, itu uang asli. Tapi lenyap begitu saja, seolah ditelan sesuatu yang gaib. Joko melangkah mundur 1 tapak. Main sulap lu ya, bentaknya, mencoba menutupi kegugupan. Tapi kali ini tidak ada yang tertawa. Bahkan anak buahnya, Bram dan Ucok, tampak ragu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Joko. Ia mencoba membujuk dirinya bahwa ini cuma trik murahan. Tapi tubuhnya tak bisa bohong. Ada rasa takut yang menyelinap perlahan, menggerogoti kepercayaan dirinya yang dulu kokoh.
Kakek Ilham berdiri. Tangannya gemetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena energi besar yang ia tahan agar tidak meledak. Kau telah melewati batasmu, nak. Aku datang bukan untuk cari musuh, tapi kau terus memanggil ajal seperti bocah yang bosan hidup. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun dan sampah terminal. Bakul kacang rebus tak bergeming sedikit pun, seperti ditahan kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, langit gelap padahal masih pagi. Joko melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Jantungnya berdetak liar, ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Seolah tanah menolak langkahnya. Di kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing bersahutan, seperti waktu pertama kali ia menyerang si kakek. Dan di tengah kekalutan itu, kakek Ilham menyebut satu kata yang membuat darah Joko membeku, Sangkala. Suara itu seperti mantra, seperti kutukan. Saat itu juga, jantung Joko berdegup lebih keras dari biasanya, dan dalam hitungan detik, darah mulai keluar dari hidungnya tanpa sebab. Seluruh terminal panik, tapi kakek Ilham hanya duduk kembali, meniup kacang rebusnya yang kini makin harum, seolah berkata, ini baru awal. Joko Tarub terguncang, tangannya gemetar saat ia meraba hidung yang terus mengalirkan darah. Bukan karena pukulan, bukan karena benturan, darah itu keluar begitu saja, deras dan hangat. Raut wajahnya pucat pasi. Bram dan Ucok berusaha menahannya, tapi tubuh Joko seperti kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terduduk di lantai terminal, untuk pertama kalinya bukan karena duel, tapi karena ketakutan yang datang dari dalam. Kakek Ilham tak bergerak, ia hanya menatap lurus ke depan dengan wajah tenang. Wajah yang tak menunjukkan kemarahan, namun menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kewaspadaan terhadap dosa yang sedang mendekat pada pemiliknya. Angin berputar pelan, membawa suara serak kakek itu yang lirih namun menggema, darahmu baru permulaan. Tubuhmu akan ingat kesalahanmu sendiri. Seisi terminal mendadak senyap, para penumpang ketakutan, sebagian menjauh, dan sebagian lagi terpaku menonton. Bram mulai panik, mencoba menghentikan darah dari hidung Joko dengan lap basah. Namun darah itu tak berhenti, bahkan mulai merembes dari telinga dan ujung mata. Joko mengerang pelan, tak kuat menahan sakit yang menusuk hingga ke kepala. Suaranya seperti orang kesurupan, antara sadar dan tidak. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Ucok yang tadinya selalu membela Joko kini terlihat gentar. Ia menatap kakek Ilham dan berteriak, apa lu santet bos gue, hah? Tapi sebelum sempat melangkah, tubuhnya kaku. Kedua kakinya terasa berat seperti semen membatu. Ia jatuh berlutut, napasnya tercekat. Kakek Ilham menoleh perlahan. Kalian hanya anak-anak yang bermain di halaman neraka. Dan aku, penjaganya, katanya tanpa ekspresi. Joko mencoba bangkit, namun tubuhnya kini menggigil. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat sekilas bayangan masa kecilnya, saat ia pertama kali memalak di gang sempit, saat pertama kali ia membunuh untuk mempertahankan wilayah. Semua dosa itu berkelebat seperti potongan film, menghantam pikirannya. Ia menjerit sekuat tenaga, hentikan. Tapi tak ada yang bisa menolongnya, karena ini bukan lagi urusan manusia. Saat itu pula, langit mengguntur. Petir menyambar pohon dekat terminal hingga terbakar. Orang-orang berlarian ketakutan, sebagian sujud sambil menyebut nama Tuhan. Joko terkapar, darah kini merembes membentuk pola aneh di lantai, lingkaran seperti simbol tua, simbol yang hanya dikenal dalam dunia ilmu hitam dan ajian langka. Dan kakek Ilham menyadarinya, ajian Sangkala mulai bekerja. Dengan lirih, ia berkata, tubuhmu akan bersaksi atas dosa yang tak pernah kau sesali. Dan malam ini, roh pertama akan menjemput bagian darimu. Tak ada yang paham maksud kata-kata itu, tapi suasana terminal telah berubah. Ini bukan lagi tempat manusia biasa berdagang atau menunggu bus. Terminal itu kini terasa seperti gerbang antara dunia nyata dan dimensi kutukan. Dan malam itu, saat semua orang sudah pulang dan petugas kebersihan menyapu jejak darah, mereka menemukan satu hal aneh. Di tempat Joko tadi rebah, tertinggal gumpalan rambut hitam menghitam yang mengeluarkan aroma dupa dan anyir darah. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani bicara. Semua tahu, kejadian ini belum selesai. Bahkan belum benar-benar dimulai. Malam itu, kabar tentang Joko Tarub yang muntah darah di terminal menyebar seperti angin puyuh ke seluruh sudut kota Bogor. Para preman kecil gemetar, anak-anak jalanan saling berbisik takut-takut, dan para pedagang menunduk diam.
Nama kakek Ilham kini bukan lagi sekadar penjual kacang rebus, ia telah berubah menjadi sosok misterius yang dianggap membawa kutukan. Namun di balik semua ketakutan itu, seorang pria tua bernama Mbah Wiryo, mantan juru kunci Gunung Salak, bangkit dari tidurnya dengan gelisah. Mbah Wiryo yang tinggal di kaki gunung, dikenal sebagai penjaga naskah-naskah kuno. Saat mendengar kabar tentang darah, simbol lingkaran, dan aroma dupa, hatinya bergetar hebat. Ia membuka peti tua berukir Garuda yang sudah bertahun-tahun tak disentuh. Di dalamnya ada naskah rapuh bertuliskan aksara Jawa kuno, mantra sangkala, ajian pamungkas yang hanya diwariskan pada keturunan terpilih. Dan satu nama langsung muncul di pikirannya, Ilham bin Raharja. 25 tahun lalu, Mbah Wiryo pernah menyaksikan sendiri bagaimana Ilham muda, seorang pendekar yang pendiam namun berhati mulia, menghancurkan kelompok dukun pemuja tumbal dari Cianjur dengan kekuatan ajian sangkala. Namun Ilham menghilang setelah tragedi itu, memilih hidup tenang dan tak pernah lagi menggunakan ilmunya. Kini, jika ajian itu kembali bangkit, berarti seseorang telah benar-benar menyentuh garis batas karma. Mbah Wiryo menyalakan dupa dan memanggil angin malam, memohon petunjuk pada alam. Asap mengepul, membentuk wajah Ilham yang duduk bersila di terminal. Wajah itu dikelilingi bayangan hitam dan darah. Wiryo menggeleng, astagfirullah, dia benar-benar membuka lapisan pertama. Kalau sampai lapisan kedua terbuka, roh-roh tua akan bangkit dan mencari tubuh untuk dibungkus dosa. Ia harus turun ke kota, menemui Ilham sebelum semuanya terlambat. Sementara itu di terminal, kakek Ilham duduk termenung menatap langit malam. Matanya tak lepas dari bulan separuh yang menggantung muram. Tangannya menggenggam sesuatu, sehelai rambut hitam pekat yang ia ambil diam-diam dari tempat Joko terkapar. Ia tahu, darah yang keluar itu bukan hanya reaksi dari kutukan, tapi tanda bahwa roh pemburu karma mulai bangkit, roh yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya bahkan oleh dirinya sendiri. Maafkan aku, anak muda, seharusnya aku tak membuka gerbang itu lagi, bisik Ilham pada diri sendiri. Tapi Joko terlalu angkuh, dan ia terlalu lama bersabar. Sangkala bukan sembarang ajian, ia bukan untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk membawa cermin dosa ke dalam tubuh seseorang. Siapapun yang menyimpan terlalu banyak kesalahan akan hancur pelan-pelan, dari dalam. Di tempat lain, Joko Tarub kini berbaring di rumahnya, demam tinggi. Ibunya menangis sambil mengganti kompres di dahinya. Tapi tubuh Joko menghitam di beberapa bagian. Tubuhnya merespons ajian itu seperti daging yang menolak tulangnya sendiri. Dan saat malam mencapai pukul 3, Joko mengigau keras, menyebut nama-nama orang yang pernah ia sakiti, termasuk nama seorang bocah yang pernah ia bakar warungnya bertahun lalu. Semua orang mulai mengerti, ini bukan sakit biasa. Dan sebelum fajar menyingsing, Mbah Wiryo sudah berada di atas angkot menuju terminal Baranang Siang, membawa satu tujuan, menemui kakek Ilham, sebelum ajian sangkala menuntut korban lebih banyak. Ia tahu betul, jika kutukan itu dibiarkan tanpa pengendali, maka tidak hanya Joko, tapi seluruh Bogor bisa tenggelam dalam dendam roh yang belum menebus karma. Langkah Mbah Wiryo perlahan menapaki lantai terminal yang mulai sepi menjelang subuh. Kabut tipis bergelayut rendah, mencium tanah dengan hawa mistis yang kian terasa berat. Ia membawa tas lusuh berisi kitab tua dan botol tanah liat berisi minyak jinten hitam. Matanya menelisik ke tiap sudut terminal, mencari sosok yang sudah lama tak ia temui. Dan ketika matanya menangkap siluet tua duduk di bangku pojok dekat warung kopi, ia tahu, itu dia. Ilham, penjaga ajian sangkala. Kakek Ilham membuka mata perlahan, seolah tahu siapa yang datang bahkan sebelum langkahnya terdengar. Mereka bertatapan lama tanpa sepatah kata pun. Hingga Mbah Wiryo angkat suara, serak tapi tegas, "Kau tahu kau sudah melangkah melewati batas, Ilham." Suasana hening, angin menggoyang pelan bendera trayek bas yang menggantung di tiang, seperti memberi ruang pada pertemuan dua kekuatan lama yang nyaris punah dari ingatan manusia. "Aku tak punya pilihan," jawab kakek Ilham dengan suara berat. Anak itu, Joko, dia tak hanya menghina Wiryo. Dia telah membangunkan bayanganku yang dulu. Dosa-dosa yang kubungkam puluhan tahun, kembali menuntut untuk dibuka. Matanya tak berkedip, sorotnya seperti lautan dalam yang menyimpan banyak jasad. Sangkala, hanya menjawab panggilan darah, lanjutnya lirih. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia duduk di sebelah Ilham, membuka tas dan menunjukkan kitab kuno bertulisan aksara Jawa. "Aku tahu, tapi kau lupa satu hal. Sangkala itu tak sekadar ajian.
Ia adalah penyambung roh-roh pendendam. Begitu lapisan kedua terbuka, roh tak lagi memedulikan siapa salah, siapa benar. Semua yang pernah bersentuhan dengan si terkutuk, akan dihantamnya juga. Wiryo menatap Ilham dalam-dalam, dan kau tahu betul siapa yang akan ikut terseret. Kakek Ilham menunduk, tangannya mengepal. Aku tahu, bisiknya, tapi semua ini sudah berjalan, dan kau tahu, Wiryo, jika kita tidak tuntaskan, Sangkala akan mencari tubuh baru untuk menjelma, bahkan mungkin anak-anak kecil di terminal, atau pedagang tak berdosa. Kutukan ini harus dikunci dari sumbernya, dan sumbernya adalah Joko Tarub. Wiryo mengangguk pelan, wajahnya makin murung. Kalau begitu, kita harus menyelesaikannya sebelum malam ketiga. Kalau lewat itu, roh yang dulu pernah kau penjarakan di Gunung Salak, akan bebas. Ia lalu mengeluarkan sebilah keris kecil berwarna hitam legam. Keris petak saung, satu-satunya benda yang bisa mengurung roh pelanggar Sangkala. Tapi hanya bisa digunakan oleh pemilik niat yang benar. Siapkah kau, Ilham? Dengan lirih, Ilham menjawab, kalau ini harga yang harus kubayar untuk menghentikan murka Sangkala, maka biarlah tubuh tua ini jadi perisainya. Ia menatap langit yang mulai memudar dari gelap, suara azan mulai berkumandang. Tapi angin tak reda, karena alam tahu, hari ini bukan sekadar pagi biasa. Hari ini, dua penjaga terakhir ajian terkutuk telah bersatu kembali. Dan di kejauhan, di kamar sempit rumah Joko Tarub, seekor ular besar keluar dari bawah tempat tidur, menelusup ke balik dinding, membawa mata yang menyala merah. Tanda bahwa roh pertama telah memilih bentuknya, dan malam ketiga mulai menghitung. Malam turun dengan keheningan yang tak biasa. Udara terasa lebih padat, dan angin malam membawa bisikan lirih dari arah Gunung Salak. Di dalam terminal yang sudah gelap, lampu-lampu jalan berkedip seperti gelisah. Kakek Ilham berdiri di depan warungnya yang sudah tutup, mengenakan jubah putih yang sudah kusam termakan waktu. Di tangannya, tergenggam keris petak saung yang diberikan Mbah Wiryo. Malam ketiga telah datang, dan pintu antara dunia manusia dan arwah pendendam perlahan terbuka. Di sisi lain kota, Joko Tarub mengerang dalam tidurnya. Tubuhnya berkeringat deras, napasnya memburu. Mimpinya dipenuhi kobaran api dan jeritan orang-orang yang tidak ia kenali. Ia melihat dirinya duduk di singgasana emas, dikelilingi darah dan bara. Sosok ular raksasa melingkar di belakangnya, membisikkan satu kata berulang kali, Sangkala, Sangkala, Sangkala. Ketika ia terbangun, matanya membelalak. Cermin di depannya retak, dan bayangan dirinya tertawa dengan suara bukan suara manusia. Tak lama, dari luar kamarnya, terdengar teriakan ibunya. Suara benda pecah, lalu sunyi. Joko keluar dengan tubuh gemetar. Ibunya tergeletak di lantai, matanya terbuka tanpa nyawa, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Di dinding, tertulis dengan darah, kau telah dipilih. Joko memekik histeris, namun tak ada yang mendengar. Malam telah menelan suara, dan kota Bogor seolah masuk ke alam kelam yang tak terjamah cahaya. Di tengah terminal, kakek Ilham dan Mbah Wiryo duduk bersila di pelataran yang diberi lingkaran garam dan tanah kuburan. Kakek Ilham menyalakan dupa hitam, sementara Wiryo membaca mantra dari kitab tua. Suara angin berubah menjadi raungan. Dari arah jalan masuk, asap mulai merayap seperti makhluk hidup, dan dari baliknya muncullah sesosok wanita berpakaian pengantin dengan mata hitam legam. Ia tak berjalan, ia melayang. Wajahnya pucat, dan rambutnya menjuntai hingga tanah. Itu roh pertama, bisik Mbah Wiryo. Dulu dia istri dari seorang dukun yang dibunuh karena menyimpan ajian Sangkala. Sekarang dia datang untuk mengambil tubuh Joko. Kakek Ilham menunduk. Maka malam ini, aku harus menjemput Joko lebih dulu sebelum roh itu menyatu dengannya sepenuhnya. Kalau telat, bukan hanya dia yang binasa. Satu kota bisa terbakar dendam. Dengan cepat, kakek Ilham berdiri. Ia menorehkan darah dari jarinya sendiri ke keris petak saung. Darah itu menyala merah menyilaukan. Angin kencang mengamuk, dan asap hitam makin pekat. Aku pergi sekarang, teriak Ilham. Kau tahan mereka. Di sini, Wiryo. Jangan biarkan pintunya terbuka penuh. Wiryo mengangguk dan memukul tanah 3 kali dengan tongkat bambunya. Segel mantra mengunci area terminal, menciptakan batas yang bahkan makhluk gaib harus takluk padanya, setidaknya untuk sementara. Kakek Ilham berlari menembus kabut, menuju rumah Joko. Langkahnya cepat meski usianya renta. Di sepanjang jalan, lampu-lampu padam satu persatu, dan anjing-anjing menyalak penuh ketakutan.
Ilham tahu, waktunya tidak banyak. Joko sedang berada di ambang kehilangan dirinya. Dan jika ia tidak tiba sebelum jam kematian bergema, maka ajian sangkala akan bangkit dengan tubuh yang tak bisa dikendalikan siapapun. Pintu rumah Joko Tarub sudah terbuka lebar ketika kakek Ilham tiba. Daun pintunya hancur seperti disobek paksa dari dalam. Bau anyir darah bercampur asap belerang menusuk hidung. Langkah Ilham berhenti di ambang pintu. Di ruang tengah, cermin besar tergantung miring, retak seperti jaring laba-laba. Dan di depannya, berdiri Joko Tarub, tapi bukan lagi Joko yang sama. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi urat hitam seperti akar merambat dari dalam tubuh. Ia tertawa lirih, namun gema suaranya mengguncang dinding rumah. Akhirnya kau datang juga, penjaga tua, kata Joko, atau lebih tepatnya, makhluk yang mengendalikan tubuh Joko. Kau sudah tua, Ilham. Tak ada lagi tempat bagimu di dunia ini. Biarkan sangkala lahir kembali, dengan tubuh ini. Tiba-tiba, bayangan dari cermin bergerak sendiri, menyeret tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa, lalu melemparkannya ke arah Ilham. Tubuh itu terhempas di depan kaki sang kakek, membuat dada Ilham sesak oleh kesedihan dan amarah. Kakek Ilham menunduk, menyentuh kening mayat itu perlahan, lalu berdoa pelan. Kau bukan Joko, kau hanyalah sisa dendam dari ajian yang seharusnya tak pernah kubuka, bisiknya lirih, tapi penuh getar. Ia lalu mengangkat keris petak saung dan mulai membacakan mantra pemisah jiwa. Udara mendadak berdesir, dan dari tubuh Joko, kepulan asap hitam mulai menggeliat, berontak, mengeluarkan suara-suara perempuan menangis dan anak-anak menjerit, roh-roh korban ajian sangkala. Namun kekuatan itu tidak tinggal diam. Cermin besar di dinding meledak sendiri, pecahannya beterbangan dan menancap ke dinding seperti peluru. Satu pecahan melesat ke arah Ilham, menancap di lengan kirinya. Darah mengucur, tapi Ilham tetap berdiri. Kalau harus kulawan dengan darah, biarlah malam ini tubuh ini yang jadi kurban terakhirnya. Teriak Ilham, suara mantranya semakin keras. Kerisnya menyala merah, lalu putih menyilaukan, tanda roh dalam tubuh Joko mulai melemah. Tubuh Joko mendadak bergetar hebat. Ia menjerit keras, darah keluar dari telinga dan hidungnya. Bayangan hitam mulai tercerabut dari tubuhnya seperti kabut diusir cahaya. Wajahnya perlahan kembali seperti semula, pucat, bingung, ketakutan. Tapi sebelum roh itu sepenuhnya keluar, ia melemparkan kutukan terakhir, kalian pikir ini sudah selesai. Sangkala hanya tidur, tidak mati. Lalu kabut hitam itu terhisap ke dalam ujung keris Ilham, dan ruangan mendadak hening. Joko tergeletak lemas, pingsan. Kakek Ilham jatuh berlutut, nafasnya terengah, tangan yang menggenggam keris kini bergetar hebat. Ia tahu, roh utama telah terkurung kembali di dalam pusaka. Tapi harga yang harus ia bayar tidak kecil. Wiryo benar, kalau tidak segera dikunci, sangkala akan terus mencari tubuh, dan korban berikutnya bisa siapa saja. Ia menatap tubuh Joko dengan mata sendu. Semoga kau tak lagi mengulang dosa yang sama. Dari luar rumah, suara azan subuh mulai terdengar. Cahaya pertama muncul dari balik langit timur. Namun kakek Ilham belum beranjak. Di hadapannya, tergeletak pecahan cermin. Dan dalam salah satu pecahan kecil itu, masih terlihat bayangan sosok wanita berpakaian pengantin, tersenyum. Samar, sangkala memang belum sepenuhnya lenyap. Dan ini baru permulaan. Langit mulai mendung saat kakek Ilham menjejakkan kaki di lereng Gunung Salak, ditemani Mbah Wiryo yang sudah menunggunya di bawah pohon beringin tua. Wajah mereka sama-sama muram, diselimuti beban masa lalu yang tak pernah tuntas. Di tangan Ilham tergenggam erat sebilah keris bersarung kain mori yang kini menyimpan roh utama sangkala. Tak banyak kata terlontar di antara mereka, hanya kesadaran bahwa malam kelam belum selesai. Justru baru akan dimulai. Masih ingat tempat itu? Tanya Mbah Wiryo lirih, menunjuk arah barat laut, tempat sebuah goa tua tersembunyi di balik batu besar dan akar pepohonan. Disitulah, puluhan tahun silam, mereka mengubur tubuh seorang wanita muda yang tewas dengan mengenakan pakaian pengantin. Wanita itu bukan sekadar korban, dia adalah saudara kandung Wiryo yang dikorbankan oleh guru mereka demi menyempurnakan ajian sangkala. Dulu kita diam, tapi kutukannya tidak pernah diam, gumam Ilham, suaranya serak. Dengan langkah berat, mereka menyusuri jalur setapak yang kini telah ditumbuhi lumut dan rumput liar. Semakin dekat ke goa, hawa dingin menusuk kulit meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di depan goa, angin berputar seperti pusaran,
membawa bisikan-bisikan gaib yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah menyentuh dunia ilmu hitam. Sangkala bukan hanya ajian, ia adalah hasil pengkhianatan, rasa sakit, dendam, ucap Ilham sambil memejamkan mata. Saat mereka memasuki mulut goa, aroma dupa bercampur tanah basah langsung menyergap. Di tengah ruangan batu itu, masih berdiri nisan tak bertuliskan nama. Mbah Wiryo jatuh berlutut di depannya. "Maafkan aku, adikku, kami yang membiarkan tubuhmu dijadikan wadah ajian terlarang itu," isaknya, air mata menetes membasahi tanah. Tapi dari dinding goa terdengar suara tangis perempuan, panjang, lirih namun merobek hati. Roh wanita itu belum pergi. Ia masih menunggu pembebasan. Ilham membuka sarung keris dan menancapkannya ke tanah tepat di depan nisan. "Aku akan mengembalikanmu, menyempurnakan upacara yang dulu gagal karena ambisi guru kita," katanya, lalu mulai membaca doa pembebas roh, mantra kuno yang hanya boleh dibaca sekali seumur hidup. Getaran tanah mulai terasa, angin dari luar masuk menyusup ke dalam goa, memutar, seolah alam ikut menjadi saksi. Cahaya samar keluar dari tanah, membentuk sosok perempuan mengenakan kebaya putih dan sanggul pengantin. Sosok itu menatap mereka tanpa kebencian, hanya kesedihan. "Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin pulang," suaranya seperti desir angin, lembut namun penuh luka. Ia lalu perlahan berjalan menuju cahaya di mulut goa. Tapi sebelum lenyap, ia menoleh dan berbisik, "Tapi Sangkala telah membelah dirinya, satu bagian masih berkeliaran, mencari wadah baru. Dan dia, bukan hanya bayanganku." Lalu ia menghilang bersama cahaya. Mbah Wiryo jatuh terduduk. Ilham menggenggam tanah yang masih hangat. Keduanya tahu, meski roh wanita itu telah dibebaskan, mereka baru saja membangunkan kebenaran yang lebih kelam. Jika Sangkala membelah dirinya, maka bahaya lebih besar sedang mengintai. Dan bisa jadi, tubuh berikutnya yang akan dirasuki, bukan orang sembarangan. Di tengah keramaian kota Bogor, seorang pemuda bernama Indra duduk bersila di atap rumah kosong, matanya terpejam rapat meski angin berhembus kencang. Sejak kecil, Indra dikenal memiliki kelainan, ia bisa melihat bayangan orang yang sudah mati. Tapi malam itu berbeda, ada suara asing yang berbisik di telinganya, bukan sekadar arwah, melainkan energi jahat yang menyusup ke dalam tulangnya. Tanpa disadari, tubuhnya bergetar hebat, dan dari bawah kulitnya muncul urat-urat hitam menyebar seperti akar. Indra terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan matanya kini memancarkan sinar merah redup. Ia tak tahu apa yang baru saja masuk ke dalam dirinya, tapi ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Di cermin, ia melihat bayangan yang bukan miliknya, bayangan wanita bersanggul dengan mata nanar, berdiri di belakangnya lalu tersenyum sinis. "Kau yang kupilih," bisik suara itu. Sangkala telah menemukan wadah baru. Hari-hari berikutnya, Indra berubah drastis. Ia tak lagi pendiam dan rendah hati seperti sebelumnya. Ia menjadi pemimpin kelompok pemuda jalanan di sekitar stasiun Bogor. Setiap yang menentangnya mendadak jatuh sakit, bahkan ada yang tubuhnya hangus mendadak di tengah jalan. Isu mistis mulai menyebar, dan para tetua kampung mulai resah. "Ada aura hitam seperti masa lalu kelam di Gunung Salak," ujar salah satu sesepuh, menggigil ketakutan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga kakek Ilham dan Mbah Wiryo. Keduanya tahu, inilah bagian dari peringatan terakhir sang arwah wanita di Goa Sangkala. "Dia sudah bangkit, dan lebih kuat dari sebelumnya," gumam Ilham sembari memandangi langit mendung yang terus menggantung. Mbah Wiryo mengangguk berat, "Tapi wadah kali ini bukan orang biasa. Dia anak dari garis keturunan kuat, darah campuran antara keturunan Padepokan Tua dan Jalur Hitam." Indra semakin hari semakin tak terkendali. Ia mulai melakukan ritual-ritual aneh di taman kota, membuat lingkaran darah ayam dan membaca mantra dengan bahasa yang tak dikenal. Beberapa orang yang melihatnya menjadi gila, mulutnya terus menggumam, "Sangkala, sang pembelah dunia." Indra seolah menghidupkan kembali ajian itu dalam bentuk yang lebih ganas, menyatu dengan tubuh mudanya yang penuh energi dan ambisi haus kekuasaan. Suatu malam, Joko Tarub yang tengah merintis kembali kejayaannya di terminal, mendengar kabar tentang Indra Sangkala. Ia tertawa meremehkan, "Si bocah gila itu mau jadi penguasa. Di kota ini, cuma gue yang berhak." Namun ia tak tahu, bahwa Sangkala yang dulu hampir mengoyak alam nyata, kini menumpang di tubuh yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia hadapi. Permusuhan antara preman dan pemilik ajian pun bersiap untuk babak baru yang lebih berdarah.
Di sisi lain, kakek Ilham mulai merasakan detak ajian sangkala dalam tubuhnya ikut berdenyut. Ia mencariku, ingin menyatu kembali, katanya lirih. Tapi dia tahu, jika kedua bagian sangkala bertemu, dalam dirinya dan tubuh Indra, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghentikannya. Ia menatap ke kejauhan, ke arah kota yang mulai diselimuti kabut tipis. Perang belum selesai, dan kali ini, bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang siapa yang akan menjadi rumah terakhir dari kegelapan. Malam itu, hujan turun seperti pertanda alam akan kekacauan yang lebih besar. Kilat menyambar langit kota Bogor saat Ilham berdiri di bawah gerbang stasiun yang mulai sepi. Di kejauhan, langkah kaki pemuda terdengar berat, seperti membawa beban dunia. Indra muncul dari balik kabut, matanya merah menyala dan senyumnya menyeringai seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Kau yang mereka sebut cucu Ilham, hanya tubuh tua yang menunggu di lumat, ejek Indra dengan suara yang berat, bukan suara manusia biasa. Ilham menatap Indra tajam, dadanya bergemuruh. Kau, bukan Indra, kau hanya wadah. Sangkala, kembalilah ke tempatmu. Kau telah dihancurkan kakekku dengan darah dan sumpah suci, katanya sambil menggenggam tasbih dari tulang kelor yang diwariskan turun-temurun. Tapi Sangkala yang bersarang dalam tubuh Indra hanya tertawa. Dulu aku hanya roh gentayangan, kini aku memiliki darah muda dan kehendak. Kau akan menjadi kunci agar aku bisa membuka gerbang alam bawah. Tanpa aba-aba, tanah di sekeliling mereka bergemuruh. Lampu-lampu jalan meledak satu persatu. Kabut menebal hingga orang-orang sekitar lari ketakutan. Ilham menutup mata, lalu perlahan membuka kedua telapak tangannya, menampakkan tulisan aksara kuno yang membara. Ia membaca mantra kuno, dan tiba-tiba tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan yang membentuk perisai. Pertarungan antara terang dan gelap pun dimulai di tengah kota yang menjadi saksi bisu. Indra melompat tinggi, tangannya berubah seperti cakar panjang berwarna hitam. Ia menghantam perisai Ilham, membuat percikan energi menyebar seperti petir. Ilham terhempas beberapa meter, tapi berdiri kembali dengan sorot mata yang tak gentar. Kau terlalu liar untuk ajian itu, Indra. Ajian Sangkala tidak bisa dikendalikan oleh ambisi, serunya. Namun Indra justru tertawa semakin keras. Aku bukan ingin mengendalikannya, aku ingin menjadi itu. Pertempuran mereka menghancurkan dinding stasiun dan menyebabkan gempa kecil yang terasa hingga Pasar Anyar. Orang-orang mengira itu badai, tapi sesungguhnya dua kekuatan supranatural sedang bertarung demi nasib tanah Bogor. Ilham melemparkan pusaka warisan, sebuah keris pendek yang menyimpan sisa ajian dari Mbah Wiryo. Ketika keris itu menancap di tanah, cahaya besar meledak ke langit, menahan kekuatan Indra sejenak. Tapi hanya sejenak, Indra terhuyung, namun dalam waktu singkat tubuhnya membentuk perisai bayangan yang melahap cahaya keris tersebut. Ia melangkah maju, mendekati Ilham yang mulai kehabisan tenaga. Kau terlalu baik untuk dunia ini, Ilham. Dunia ini butuh ketakutan agar bisa tunduk, bisik Indra sambil mengangkat tangannya yang bersinar hitam. Namun tepat saat ia hendak menghantam, terdengar suara parau dari balik bayangan, itu cukup, anak muda. Dari balik reruntuhan tembok, kakek Ilham muncul. Tubuh renta tapi sorot matanya menyala seperti bara api. Tangannya memegang tongkat tua yang dibalut rajah dan rambut manusia. Ajian itu bukan milikmu, dan cucuku, bukan untuk dilenyapkan. Udara berubah kaku, dan bahkan Sangkala di dalam tubuh Indra tampak menggigil sesaat. Perang besar telah resmi dimulai, bukan lagi antara pewaris muda dan pewaris jahat, tapi antara masa lalu yang belum selesai dan masa kini yang hendak dibakar. Langkah kaki kakek Ilham menggema pelan namun tegas di atas puing-puing bangunan yang hancur. Tongkat rajah yang digenggamnya bergetar pelan, seolah merespon kehadiran makhluk kegelapan di hadapannya. Indra, atau Sangkala yang bersemayam dalam dirinya, mundur satu langkah, sorot matanya berubah dari penuh keyakinan menjadi ragu. Kau, seharusnya sudah mati, orang tua, desisnya. Tapi kakek Ilham hanya tersenyum tipis. Kematian tidak bisa menjemputku sebelum tugas ini selesai, ucapnya pelan namun menggetarkan langit malam. Dalam sekejap, tongkat itu dihentakkan ke tanah. Ledakan cahaya menyebar dari bawah kaki kakek Ilham, membentuk lingkaran raja raksasa yang mengurung medan pertarungan. Angin berhenti berembus, waktu terasa membeku, hanya detak jantung para saksi yang masih hidup berdetak kencang. Ilham yang sempat terjatuh, kini berdiri di belakang kakeknya, matanya membelalak melihat kekuatan sejati sang leluhur. Apa ini? Bisiknya, Raja Penutup Tiga Alam, jawab sang kakek.
Sekali dibuka, tak ada yang bisa keluar hingga salah satu lenyap dari dunia ini. Indra meraung, tubuhnya mulai berubah bentuk, rambutnya menjuntai, matanya bertambah menjadi 3, dan lidahnya menjulur panjang. Wujud asli Sangkala mulai menguasai raganya sepenuhnya. "Kalau begitu, kita habisi saja kalian berdua," teriaknya. Ia melompat sambil menebas udara dengan cakarnya yang kini diselimuti aura hitam legam. Namun tongkat kakek Ilham membentuk perisai tak terlihat, memantulkan serangan itu kembali dan membuat Indra terbanting keras ke tembok. "Aku pernah menghancurkanmu sekali, dan akan kulakukan lagi," kata kakek Ilham, lalu menatap Ilham yang berdiri terpaku. "Cucuku, lihat, baik-baik, ini bukan hanya tentang dendam. Ini tentang menjaga keseimbangan dunia." Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari ujungnya keluar 3 cahaya berwarna merah, biru, dan emas. "Mata 3 alam, simbol kehidupan, kematian, dan takdir," gumam Ilham, mengingat cerita-cerita leluhur yang dulu hanya dianggap mitos. Tiba-tiba, Sangkala menjerit, bukan karena takut, tapi karena tertantang. "Ternyata kau masih punya itu. Baiklah, kita tuntaskan semua dosa masa lalu." Tubuhnya membesar seperti bayangan raksasa yang menutupi seluruh raja. Ia mengayunkan tangan gelapnya dan menghantam lingkaran cahaya. Getarannya meretakkan bumi, tapi lingkaran raja tetap kokoh. Kakek Ilham menunduk sejenak, lalu berlutut. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno, suara yang menggema dalam dimensi lain. Ilham maju perlahan, hatinya bergetar. "Kek, aku harus bantu," katanya. Tapi sang kakek menatapnya dengan pandangan tegas. "Belum saatnya kau melawan, tapi saat ini, saatnya kau menyaksikan. Karena setelah aku pergi, semua ini akan menjadi tanggung jawabmu." Air mata mengalir di wajah Ilham. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi dalam hatinya, ia tahu, hari itu memang akan datang. Sementara itu, cahaya dari tongkat raja semakin kuat. Sangkala mencoba menahan serangan energi suci itu, namun tubuhnya mulai terbakar dari dalam. "Tidak, aku belum selesai," teriaknya, tapi kakek Ilham terus membaca doa terakhir. Dan ketika mantranya mencapai puncak, sebuah ledakan cahaya maha dahsyat meledak dari dalam lingkaran raja. Suara menggelegar menggetarkan langit dan bumi. Ilham hanya bisa memeluk dirinya, menahan terjangan energi yang tak tertahankan. Lalu, sunyi, debu perlahan mengendap, cahaya menghilang, dan tubuh kakek Ilham sudah tidak tampak. Hanya tongkat raja yang tertancap di tanah, dengan ukiran baru yang tak ada sebelumnya, ukiran nama Ilham. Di sampingnya, tubuh Indra tergeletak tak bergerak, namun jiwanya masih belum sepenuhnya musnah. Ilham berdiri, menggenggam tongkat itu, dan menatap langit. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi malam itu, ia resmi menjadi pewaris ajian Sangkala. Langit di atas terminal Bogor kembali cerah, tapi atmosfernya tidak sama seperti dulu. Meski Indra telah tumbang dan Sangkala terusir dari dunia, bayangan kehancuran masih menggantung. Para preman yang dulu mengandalkan kekerasan kini memilih diam. Beberapa bahkan melarikan diri sejak malam pertarungan itu. Tapi bagi Ilham, malam itu telah mengubah segalanya. Ia kini bukan hanya penjual kacang rebus. Ia adalah pewaris ajian Sangkala, dengan tanggung jawab besar yang menggantung di pundaknya, dan luka batin yang belum sembuh. Tongkat raja warisan kakek Ilham kini tersimpan dalam kotak kayu ukiran tua di kamar kecil milik Ilham. Setiap malam, ia duduk menatapnya, mendengar bisikan-bisikan samar dalam bahasa kuno. Bukan suara jahat, melainkan suara-suara penjaga alam yang dulu hanya bisa didengar oleh orang dengan darah warisan. Hatinya bergolak, ia ingin hidup tenang, seperti sebelumnya. Tapi takdir telah berbicara, dunia tidak akan memberinya kedamaian begitu saja. Di luar sana, rumor tentang kematian Indra dan cahaya misterius yang menyapu terminal tersebar cepat. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah, jiwa Sangkala belum sepenuhnya musnah. Di sebuah gua terpencil di daerah Gunung Salak, seekor burung hitam bermata merah bertengger di atas batu. Dari matanya, terpancar bayangan wajah Ilham. Dan dari kegelapan gua, terdengar bisikan, pewaris telah muncul, tapi segel belum lengkap. Ilham sendiri masih belum memahami sepenuhnya makna warisan yang kini ia sandang. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, ia tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat kakek Ilham berjalan di tengah ladang terbakar, dikejar oleh bayangan besar yang terus membesar. Kakeknya menoleh dan berkata,
Ilham, kekuatanmu belum cukup, kau harus temukan 3 simpul takdir, atau dunia ini akan binasa. Ilham terbangun dengan keringat dingin, dada bergemuruh. Esoknya, sebuah kejutan datang. Seorang lelaki tua berjubah hitam datang ke lapaknya dan membeli segenggam kacang rebus. Namun sebelum pergi, lelaki itu menatap Ilham dalam-dalam dan berkata, tongkat itu belum lengkap tanpa jiwamu. Hati-hati, para pemburu ajian sedang mencarimu. Ilham terdiam. Orang itu hilang secepat datangnya, menyisakan kegelisahan yang membekas. Ia sadar, ini baru permulaan. Bahaya masih mengintai. Sementara itu, mantan anak buah Indra yang dulu melarikan diri mulai berkumpul kembali di sebuah tempat rahasia. Mereka menolak mengakui kekalahan. Dipimpin oleh seorang misterius bernama Rengga, seorang ahli ilmu gelap dari Cirebon yang konon pernah berguru ke Gunung Kawi. Mereka merencanakan pembalasan dendam. Kalau si tua itu sudah mati, kita hanya perlu menghabisi cucunya. Ajian itu harus jadi milik kita, ucap Rengga sambil menancapkan keris pusaka ke tanah. Ilham kini berada di persimpangan. Ia harus memilih, hidup sebagai penjual kacang seperti dulu, atau menjalani takdirnya sebagai penjaga gerbang keseimbangan. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, hatinya tidak pernah lagi sama. Tongkat raja kadang bergetar sendiri, seolah memberi peringatan bahwa sesuatu sedang bergerak di luar batas alam. Dan Ilham tahu, ujian berikutnya akan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun dalam diam, dari langit yang tenang, 3 bintang sejajar mulai bersinar terang. Sebuah pertanda kuno yang hanya muncul ketika dunia akan diguncang oleh kekuatan yang melampaui batas manusia. Ilham berdiri di bawah sinar itu, dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat tongkat warisan. Kalau ini memang jalanku, aku akan hadapi semuanya, gumamnya lirih. Karena dalam darahnya, mengalir kekuatan yang telah menunggu ratusan tahun untuk bangkit kembali. Kabut tebal menyelimuti kawasan hutan kecil di selatan Bogor. Ilham berjalan pelan melewati semak belukar yang tampak seperti menggerutu, seolah tak rela diinjak oleh langkahnya. Di tangan kirinya, tongkat raja warisan kakek Ilham bergetar pelan, sebuah tanda bahwa ia semakin dekat dengan simpul takdir pertama. Ilham telah mengikuti petunjuk dari mimpi-mimpinya, sebuah tempat di mana air dan api bersatu, dan di sanalah tersimpan cermin rasa dendam, peninggalan leluhur yang menyimpan satu bagian dari kekuatan sejati ajian Sangkala. Langkahnya terhenti di sebuah danau kecil yang mengepulkan uap panas. Airnya jernih, tapi dari dasar danau, terlihat cahaya kemerahan seperti bara. Di atas batu besar di tepi danau, berdiri seorang perempuan muda berambut panjang dan mata merah saga. Kau datang, Ilham. Warisan itu menuntut harga, katanya dengan suara lirih namun menggema seperti dari dasar bumi. Ia memperkenalkan diri sebagai Larasati, penjaga cermin rasa dendam, makhluk setengah manusia setengah roh yang telah bersumpah menjaga simpul itu sejak zaman Majapahit. Ilham mencoba mendekat, tapi mendadak angin kencang meniupnya hingga tersungkur. Larasati tersenyum miris. Kau tak akan mendapatkan cermin ini hanya karena kau pewaris. Kau harus menaklukkan amarahmu sendiri. Lihat ke dalam air itu, dan hadapi rasa dendammu. Ilham menatap air danau yang tiba-tiba berubah menjadi semacam cermin. Wajahnya muncul di sana, tapi di balik wajah itu, muncul bayangan Indra, tertawa, menendang lapak kacang, menamparkan kakeknya, dan akhirnya, menggorok lehernya. Tubuh Ilham gemetar, emosi meluap, ia ingin menghancurkan air itu, ingin meneriakkan dendamnya ke langit. Tapi Larasati mengangkat tangannya. Kalau kau mengalah, kau tak beda dengan mereka. Kekuatan sejati, lahir dari pengampunan, bukan pembalasan. Ilham menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Perlahan, ia melihat wajah kakeknya tersenyum, dan suara lembut berkata, Ilham, jangan jadi budak amarah. Jadilah pelindung, bukan penghukum. Saat air danau kembali tenang, cermin itu terangkat dari dalam danau, sebuah lempengan perak bundar, dengan ukiran wajah manusia yang menangis di satu sisi dan tertawa di sisi lainnya. Ilham mengambilnya dengan hati-hati. Cermin itu langsung menyatu ke tongkat raja, dan cahaya biru menyala dari tongkat itu. Larasati mengangguk pelan, air matanya menetes. Kau lulus ujian pertama, tapi 2 simpul lainnya tidak akan semurah ini. Dan mereka yang mengejarmu, sudah semakin dekat. Di tempat lain, Rengga, pemimpin kelompok bayangan yang ingin mencuri ajian Sangkala, berdiri di depan sebuah batu nisan tua. Ia baru saja membangkitkan seseorang, preman Banjaran,
makhluk jadi-jadian yang dulu dibekukan oleh Raja Pajajaran karena terlalu kejam. "Bangun, kita punya pewaris muda yang harus dilenyapkan," bisiknya sambil menancapkan keris ke tanah. Makhluk itu bangkit dengan tubuh yang separuh hancur, tapi sorot matanya penuh kebencian dan lapar darah. Ilham kembali ke terminal dengan tubuh letih dan pikiran penuh. Dunia seolah tak memberinya waktu untuk bernafas. Para sopir angkot kini mulai memandangnya dengan hormat, beberapa bahkan menyingkir saat ia lewat. Namun Ilham tahu, ini bukan tentang dihormati atau ditakuti. Ini tentang menjaga agar kekuatan yang dulu merusak tak kembali menguasai dunia. Dan di kejauhan, suara denting besi dan lolongan aneh mulai terdengar, pertanda bahwa malam panjang baru saja dimulai. Malam itu langit di atas terminal Bogor tampak mencekam. Awan hitam menggulung seperti hendak menelan bulan. Kilat menyambar tanpa hujan, dan udara berubah dingin menusuk tulang. Di bawah langit pekat itu, Rengga berjalan perlahan memasuki area pemakaman kuno di belakang pasar lama. Di belakangnya, makhluk besar berkulit retak-retak seperti batu lava mengikutinya dengan langkah berat. Itulah preman Banjaran, makhluk yang dulu pernah mengacaukan 7 kerajaan sebelum dikurung dalam segel raja-raja tanah Sunda. Ilham, yang baru kembali ke terminal, tiba-tiba dikejutkan oleh hawa panas membakar yang menyergap dari arah barat. Angkot-angkot tua berderit sendiri, kaca-kaca retak tanpa sebab. Para sopir yang sedang main kartu langsung berdiri gemetar. "Ini bukan angin biasa," gumam Pak Anton, sopir paling tua. Ilham mengernyit. Tangannya mencengkeram tongkat raja yang kini terasa bergetar hebat, seolah memperingatkannya akan bahaya yang sedang menuju. Di sudut terminal, seorang wanita tua penjual gorengan tiba-tiba berteriak keras, matanya melotot. "Preman Banjaran, dia bangkit. Kalian semua akan binasa." Suaranya kemudian berubah menjadi jeritan pilu, dan tubuhnya roboh, mengeluarkan darah dari mulutnya. Orang-orang panik, anak-anak menangis, pedagang kabur membawa gerobaknya. Ilham tahu, waktunya telah tiba. Simpul kedua harus segera ditemukan, atau makhluk itu akan menghancurkan segalanya. Tak lama berselang, tanah di tengah terminal berguncang. Aspal terbelah, dan dari dalamnya muncul sosok preman Banjaran, setinggi 2 meter, tubuhnya menghitam dan berasap, matanya merah menyala, dan di tangannya tergenggam rantai baja berkarat. Ia menggeram keras, suaranya seperti raungan mesin yang haus. Sekali ayunan rantainya, 3 lapak langsung hancur berkeping-keping. "Di mana, pewaris Sangkala?" geramnya, mengendus udara seperti binatang buas mencari mangsa. Ilham maju perlahan, tubuhnya tegang tapi matanya penuh tekad. "Aku di sini, tapi aku bukan untuk dibunuh. Aku di sini untuk menghentikanmu." Preman Banjaran tertawa keras, suaranya menggema sampai ke atap terminal. "Kau, bocah bau, kencur, pewaris yang tak bisa bedakan antara amarah dan kekuatan. Aku akan mengoyak jiwamu." Dalam sekejap, makhluk itu menerjang Ilham, dan pertarungan tak terelakkan pun dimulai. Tongkat Raja Ilham menyala terang, menciptakan perisai cahaya saat rantai baja itu menghantam. Tapi setiap serangan preman Banjaran seperti petir, cepat dan mematikan. Ilham terpental beberapa kali, darah mengalir dari pelipisnya. Namun di balik luka dan rasa sakit itu, semangatnya tidak padam. Ia mulai membaca mantra kuno dari ajian Sangkala, dan dari tongkatnya memancar cahaya biru yang menyilaukan, membentuk bayangan seekor macan putih di belakang punggungnya. Pertarungan berlangsung sengit. Preman Banjaran sempat tertahan oleh bayangan macan putih itu, tapi kekuatannya terlalu besar untuk dikalahkan hanya dengan 1 simpul. Ilham hampir kehabisan tenaga saat akhirnya tongkat rajahnya menunjuk ke arah selokan tua di belakang terminal, tempat tersembunyinya simpul takdir kedua. Ia harus ke sana, sekarang juga, atau semuanya akan berakhir malam ini. Dengan sekuat tenaga, ia melompat dan menghindari hantaman terakhir sang preman, lalu berlari menuju tempat itu, sementara di belakangnya, makhluk mengerikan itu mengaum dan mengejar tanpa henti. Selokan tua itu ternyata bukan sembarang saluran air. Ilham merangkak masuk melalui celah sempit yang dipenuhi lumut dan bau busuk, hanya berbekal cahaya kecil dari tongkat rajahnya. Di dalamnya, lorong batu terbuka lebar, seakan menyambut langkah kaki terakhir sang pewaris ajian Sangkala. Getar tanah di belakangnya semakin kuat, preman Banjaran merobek dinding terminal untuk mengejarnya, setiap raungan mengguncang rongga dada Ilham. Di ujung lorong, Ilham menemukan gerbang batu purba yang terukir dengan huruf-huruf Sunda kuno. "Gerbang takdir kedua," gumamnya. Di tengah gerbang itu, sebuah lubang kecil seukuran ujung tongkat.
Ia segera menancapkan tongkat rajahnya. Cahaya meledak, membuat lorong berubah menjadi ruangan terang benderang. Bayangan-bayangan masa lalu muncul di sekeliling, para leluhur Ilham berdiri tegak, termasuk sosok kakeknya, Kisoma, dengan mata tajam penuh wibawa. Ilham, ajian sangkala bukan hanya kekuatan. Ini adalah penyerahan jiwa dan kehendak pada takdir, suara Kisoma menggema. Ilham berlutut, ia sadar, untuk mengaktifkan simpul kedua, ia harus menyerahkan seluruh egonya, termasuk dendam dan amarahnya. Di luar sana, preman Banjaran meraung, sudah berada di mulut lorong. Dinding-dinding mulai retak. Ilham mengepalkan tangan dan mengangkat wajahnya dengan air mata menetes. Aku berserah. Tapi bukan untuk mati. Aku berserah demi semua yang masih ingin hidup. Teriaknya. Saat itu, cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Simpul kedua terbuka. Dari bawah tanah, muncul pilar batu besar yang menjulang, membawa Ilham kembali ke atas, ke tengah terminal yang kini sudah hancur berantakan. Preman Banjaran mengangkat rantainya dan mengayunkannya ke arah Ilham. Tapi kali ini, Ilham tak bergerak. Rantai itu hancur sebelum menyentuhnya. Ilham kini berdiri tegak, tubuhnya bercahaya. Di belakangnya, bayangan raksasa macan putih berdiri melindungi. Dengan satu gerakan, Ilham menancapkan tongkatnya ke tanah. Tanah berguncang. Dari bawah, akar-akar menyala muncul, melilit tubuh preman Banjaran. Makhluk itu meronta, berteriak, mencakar-cakar udara, tapi sia-sia. Akar-akar itu menarik tubuhnya kembali ke dalam tanah, ke dalam penjara abadi yang baru. Sebelum tenggelam, mata makhluk itu sempat menatap Ilham, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa takut yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ketika semuanya usai, cahaya memudar perlahan. Terminal Bogor yang tadi gelap kini mulai disinai matahari pagi. Orang-orang keluar dari persembunyian. Mereka melihat Ilham, berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya terluka, tapi auranya penuh ketenangan. Beberapa sopir mendekat dan bersujud. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi hinaan. Ia bukan lagi bocah kacang rebus. Ia adalah pewaris sangkala, penjaga terminal, pelindung tanah. Dari kejauhan, seorang pria tua berbaju kusam tersenyum tipis sambil menyalakan rokok klobotnya. Kisoma berdiri kembali di pojok, menyamar seperti biasa, penjual kacang yang tak pernah dianggap. Tapi kali ini, ia tahu, cucunya telah melewati ujian akhir. Dan terminal itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, kembali aman. Ilham menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Kek." Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang premanisme.